halaman 146. Tugas yang kemarin, nomor 2 sampai nomor 5. Kita bahas sebentar. Oh ya, hari ini tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Hari Kartini berarti hari di mana para perempuan, para wanita haknya itu diperjuangkan. Pak, kenapa bisa ada Hari Kartini, Pak? Karena dulu yang namanya wanita, yang namanya perempuan itu pasti disepelein, pasti dianggap rendah. Jadi kalau dibilang perempuan, nah perempuan tuh nggak bisa apa-apa. Perempuan tuh nggak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan. Nah itu. Jadi lahirlah tuh yang namanya si Kartini. Kartini memperjuangkan haknya perempuan. Makanya kenapa sekarang banyak perempuan yang bekerja, banyak perempuan yang malah lebih menghasilkan lebih besar daripada laki-laki. Misalnya orang tua kalian, ya, mama kalian, ibu, itu kan sekarang bekerja, ya, sekarang bekerja. Malah ada yang penghasilan mama lebih besar daripada penghasilan papa. Nah kalau dulu, wah, nggak bisa tuh kayak gitu. Pokoknya kalau perempuan harus, kalau perempuan itu kerjanya di dapur, nggak boleh di kantor. Di dapur, ngapain di dapur Pak? Masak aja udah, masak beres-beres rumah, udah. Itu dulu, sebelum hak perempuan itu diperjuangkan. Nah tapi sekarang udah bebas, jadi nggak ada yang namanya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, nggak ada itu. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Kalau dulu iya. Ya, jadi selamat Hari Kartini buat para wanita, para ibu-ibu, para perempuan. Ya. Pak, contoh nih misalnya, Pak, kita kan masih kelas 4, Pak. Emangnya kita menghasilkan apa? Misalnya si Kayla nanya, dia kan juga perempuan Kayla. Pak, kita kan baru kelas 4, emangnya kita menghasilkan apa? Loh, jangan salah. Dengan kalian yang rajin belajar, dengan kalian yang nggak males-malesan, itu pun termasuk memperjuangkan. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan haknya perempuan. Haknya perempuan supaya apa? Mendapatkan ilmu. Buat apa dapetin itu? Buat apa dapetin ilmu? Ya supaya bisa kerja, supaya bisa buat usaha. Nah itu. Jadi walaupun masih kelas 4 pun, yang tanggung jawabnya belajar, itu pun juga lagi memperjuangkan hak perempuan, hak wanita. Sekalipun, Pak, kita kan belajar, bukan menghasilkan uang, bukan menghasilkan sesuatu. Nantinya, nah itu. Ya, nantinya iya. Tapi sekarang sebelum ke nantinya, sebelum menghasilkan sesuatu kan pasti diapain dulu? Dikumpulin dulu nih ilmu-ilmunya. Nah, kayak sekarang nih, kayak kalian sekarang belajar ya, dikumpulin dulu ilmu-ilmunya supaya nanti ke depannya bisa digunakan ilmunya. Entah itu dalam bekerja, entah itu dalam misalnya, Kayla orang tuanya kan udah buka tempat makan nih, ya. Udah buka resto, gua nggak mau kalau cuma buat apa, kalau cuma buka resto doang. Gua buka hotel juga, jadi ada restonya, ada hotelnya. Wih, itu kan mantap. Itu kan mantap.
Jadi ya dari sekarang sudah perjuangkan haknya. Jadi kalau misalnya masih malas belajar, masih hobinya main-main, ya artinya kalian sendiri yang tidak memperjuangkan hak kalian. Ya. Contoh misalnya nih kayak kemarin Bapak kasih tahu, ntar pas simulasi kebencanaan dibuat video ya, ntar yang paling bagus dapat hadiah. Kalau misalnya itu diperjuangkan, terus kalian dapat juara 1, hadiahnya kan dapat. Itu kan hak kalian. Contoh misalnya Bapak udah dapat nih misalnya si Kayla juara 1 misalnya. 1 minggu Bapak nggak kasih hadiahnya. Dia berhak nagih ke Bapak. Dia berhak minta ke Bapak. Karena itu haknya dia. Pak, kok Bapak belum kasih hadiahnya? Nah, jadi hak itu harus diperjuangkan sama seperti ya sekarang. Kalian belajar. Hak kalian apa? Ya, dapat ilmu. Supaya apa? Supaya kedepannya bisa diterapin dalam bekerja, dalam buka usaha. Ya, gitu. Kalau dulu mah nggak ada anak perempuan yang sekolah. Anak perempuan ngapain tugasnya? Udah bantuin mamanya aja di dapur. Nyapu, udah. Sel, nyapu, Sel. Sel, masak, Sel. Ya. Belajar mah nggak perlu, ya elah buat apa kamu belajar? Nah itu dulu. Kalau kamu anak perempuan, buat apa belajar? Yang harusnya belajar mah laki-laki. Kenapa? Soalnya laki-laki ntar yang kerja, yang nyari duit, yang nyari nafkah. Alah, perempuan mah udah beres-beres tempat tidur aja, beres-beres tempat tidur, nyuci, ngepel, nyapu, masak, udah itu aja. Dulu seperti itu. Nah sekarang nggak ada kayak gitu. Ya, nggak ada kayak gitu. Bahkan banyak sekarang wanita-wanita karir, ibu-ibu karir, gajinya malah lebih gede daripada bapak-bapaknya. Nah, jadi selamat Hari Kartini buat para wanita. Ya. Di sini ada Farisa, ada Michelle, ada Elis, ya, ada Penny, Valen, Ashley, ya. Oke, Anjas, sudah sehat Anjas? Sehat ya. Oke. Oke, kita bersambung doa supaya semuanya dalam keadaan sehat. Dan kita hari ini Giovanna ikut Zoom, bisa? Katanya lagi enak badan dia. Oke, ya. Kita lanjut, kita bahas yang nomor 2. Ya, nomor 2 halaman 146 dibuka semua. Bapak akan share screen dulu. Bentar. Oke, ini ya. Bapak share screen-nya pakai Excel. Kenapa? Soalnya jawabannya tabel. Ya, kalau Excel enak di tabel, kalau buat tabel. Kalau share screen papan tulis agak susah, lama buat tabel, buat garis-garisnya. Oke, nomor 2 berikut adalah data tinggi badan dalam sentimeter dari 15 siswa. Datanya itu 133, 135 ya, sampai 138. Kita urutin. Ya, kita urutin. Ini nomor 2.
Jangan lupa kasih nama tabelnya. Ini data apa? Nah itu, data tinggi badan. Kemarin ada beberapa yang sudah kirim japri ke Bapak, dan semuanya sudah betul cara mengerjakannya, ya, sudah betul. Jadi nggak berantakan, rapih. Ya. Nah, cuma Bapak belum ngecek, maksudnya belum ngecek banyak siswanya betul nggak, sesuai nggak hitungannya. Nah itu, nah kita bahas aja di sini, ya. Jadi yang pertama, oh sorry, nomornya lupa. Nah di sini nomor, tinggi badan, sama banyak siswa. Ya, tinggi badan dari yang paling pendek dulu. Berapa tuh? 128. Ya, 128. Jadi jangan langsung ke 133. Mentang-mentang angka yang pertama 133 itu dulu yang dimasukin, enggak. Ya, dari yang paling kecil dulu. Jadi disusun. 128 terus berapa? 133, ya. Terus 134, 135, 136, 137, 138, lagi 140, sama terakhir 141. Nah, ini tinggi badannya nih. Nah, ini tinggi badannya. Banyak siswa 1. Oke, bentar Fanny. Ini jangan lupa kasih nomor. Kasih nomor. Sekarang kita hitung. Nah, sebelum kita hitung, masalahnya udah 10.45. Jadi kita istirahat dulu, ya. Jadi ngitungnya ntar setelah istirahat, ya. Jadi kita nggak usah hitung dulu, kita masukin tinggi badannya aja dulu, ya. Kita lanjutkan nanti, ya, jam 11. Ini Bapak stop share dulu. Oke. Nanti kita lanjutkan jam 11. Oke ya. Selamat istirahat, selamat makan semuanya. Ntar masuk ke Zoom lagi ya, jam 11. Oke. Oke. Nah, dari satu-satu nih. Bentar, Bapak ambil pulpen, pensil bentar ya, buat nandain. Oke, yuk kita coret-coret bukunya. Kita coret-coret bukunya. Kita tanda-tandain. Yang 128 cm. Ada berapa siswa? Ada 1. Ya. Di sini banyak siswanya berarti 1. 133 ada berapa? 1, 2, ya. Ada 2. 134 ada berapa? 1, ya 1 doang. Ya, 1. 135 ada 3. Ada 3. 136 ada 3 juga. 137
Ada 2, 138, ada 1, 140, ada 1, 141, ada 1. Nah, ini. Jadi untuk membuktikannya, kalau misalnya ada yang kelewat nggak nih? Ada yang kelewat nggak nih hitungannya? Tadi kan data tinggi badan dari 15 siswa. 15 siswa jumlahnya. Kalau ini semua dijumlahin. Nah itu. Coba kita jumlahin. Kita jumlahin berapa? Nah, 15. Ya, jadi sesuai. Ya, sesuai dengan di soal. Ya, jadi, Pak, harus dijumlahin nggak? Enggak. Enggak harus dijumlahin. Ya. Tapi dijumlahin ini untuk membuktikan apakah hitungan kita betul atau enggak. Ada yang kelewat enggak? Misalnya yang 133-nya kita hitungnya cuma 1. Kurang kan? Bukan 15 jadinya. 14. Kita harus cek lagi itu. Nah, itu maksudnya. Jadi dijumlahin itu supaya kita bisa cek udah sesuai atau belum. Takutnya ada yang kelewat. Oke. Kita balikin lagi. Nah, ini 15. Oke. Ya, ini jawaban nomor berapa nih? Nomor 2. Ini jawaban nomor 2. Ya, sambil diperiksa. Jawaban nomor 3. Nah, satu lagi. Jangan sampai nggak dikasih nama tabel. Cuma angka doang. Ininya nggak ada nih judulnya. Judulnya nggak ada. Angka doang. Ini angka apa? Ini data apa? Pernah ada kemarin yang seperti itu. Ini data apa nih? 128 1, 133 2, 134 1. Apa ini? Data apa? Nah, kalau nggak dikasih nama tabel, kita nggak tahu. Ada lagi yang nama tabelnya digabung. Jadi ini jawaban nomor 2. Lanjut nih di bawahnya. Jawaban nomor 3. Jeruk di sini. Mangga. Waduh. Ya. Nggak bisa begitu. Karena datanya beda. Ya, datanya beda. Ya, jadi harus terpisah. Ya. Tadi ini batu balikin lagi ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang nomor 3. Ini berikut adalah data buah kesukaan beberapa siswa di kelas 4. Buah kesukaan. Berarti nama tabelnya apa? Nomor harus selalu ada supaya kita bisa tahu ada berapa item di situ, ada berapa buah di situ yang dilihat. Ada berapa buah yang dilihat di situ, yang dihitung. Ini nama buah, atau ada yang tulis buah kesukaan juga boleh. Ini banyaknya siswa. Nah, kita tulis dulu nama-nama buahnya. Ada buah apa aja di situ? Ada jeruk, mangga, ada pisang, ada apel, lagi enggak? Ada jambu,
Cuma 5 ya. Cuma 5 buah. Nah, udah. Sekarang kita tinggal hitung berapa banyak siswa yang suka jeruk. Nah, kita hitung, kita coret-coret di buku catatnya. Kita tanda-tandain yang sudah kita hitung, kita tandain aja nggak apa-apa. Supaya nggak kelewatan kan. Supaya nggak kelewatan. Jeruk ada berapa siswa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 siswa. Mangga ada berapa siswa? 7. Ya, ada 7. Ada 7 siswa. Pisang sekarang. Pisang ada berapa siswa yang suka pisang? Ada 4. Apel. Ada berapa siswa yang suka apel? 5. Ada 5 siswa. Jambu sekarang. Ada berapa siswa yang suka jambu? Ada 3. Nah, ini ada berapa siswa ini semuanya? Ada 30 ya kalau salah 5. 25, sorry. Ini ada 25. Artinya kalau ini kita jumlahin, totalnya 25. Betul enggak? Coba kita jumlahin. 25 enggak? Ah, betul. Ya, sesuai. Artinya hitungannya enggak ada yang keselip. Enggak ada yang kelewatan. Nah, ya. Ini caranya. Ya. Jadi ini namanya menyajikan data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, diperbaiki, coba ya. Kalau ada masalah diperbaiki yang belum ditulis. Oke. Nah, contoh nih, Bapak tambahin. Kita ke nomor 2 yang tadi. Nomor 2 yang tadi. Ini kan data tinggi badan siswa. Tinggi badan dari 15 siswa. Sekarang pertanyaan Bapak. Kalian jawab di chat ya. Kalian jawab di chat. Ada berapa siswa yang memiliki badan paling pendek? Ada berapa siswa yang memiliki badan paling pendek dari data nomor 2? Coba jawab di chat. Ada berapa siswa yang memiliki badan paling pendek? Paling pendek ya. Yang paling pendek. Oke, good, Michelle. Oke, Elis. Yang paling pendek dari data nomor 2. Artinya yang paling pendek apa? Ya, dilihat. Dari data nomor 2 itu, tinggi badan yang paling rendah, yang ukuran berapa senti? Yang ini kan, 128. Nah, yang 128 cm ini ada berapa siswa? Nah, itu.
ada 1. Ya, jadi siswa yang memiliki badan yang paling pendek ada 1. Ada 1 siswa. Coba lagi misalnya, pertanyaannya, ada berapa siswa yang tinggi badannya lebih dari 135 cm? Ada berapa siswa yang tinggi badannya lebih dari 135 cm? Artinya 135 cm nggak dihitung. Lebih dari 135. Ada berapa siswa? Nah itu coba. Ya. Coba itu. Kalau jawab di chat. Oke, sip. Ya, jawabnya lanjut. Oke, Michelle. Oke, mantap Michelle. Kalau Selin, oke betul. Ashley, betul. Oh, Enrico bukan. Lebih dari 135. Artinya yang di atas 135 dihitung semua siswanya. Yang tinggi badannya lebih dari 135 dihitung semua siswanya. Ada berapa siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 135 cm? Ada lagi yang mau jawab? Ini betul nih. Yang udah jawab betul. Enrico nih yang masih bingung dia. Kelly, Ashley, Michelle, Yelten. Oke. Nggak ada ya. Lebih dari 135. Berarti kita lihatnya dari 136. Berarti kita lihatnya dari yang ini, 136 sampai 141. 136, 137, 138, 140, 141. Banyak siswanya semuanya dijumlahin. 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah itu. Nah, jadi ada berapa siswa yang tinggi badannya lebih dari 135 cm? Ada berapa nih? 8. Ya, ada 8 siswa. Itu. Oke. Ya. Jadi nanti seperti itu ya. Selain kalian menyajikan data dalam bentuk tabel, kalian juga harus membaca tabel itu. Ya. Supaya apa dibaca? Karena ada pertanyaan nanti seperti ini. Kalian harus bisa jawab pertanyaan ini berdasarkan tabel. Nanti habis tabel, kalian harus bisa jawab pertanyaan berdasarkan diagram. Apa diagram apaan? Kita belum belajar. Iya, nanti. Nanti ada di halaman 150. Contohnya seperti itu. Diagram batang. Jadi ini sebenarnya hanya mengubah bentuk. Sama seperti dulu di semester 1 kita belajar ubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Diubah lagi menjadi persen. Diubah lagi menjadi desimal. Itu kan cuma ubah bentuk. Nilainya nggak berubah. Nilainya nggak berubah. Hanya mengubah bentuk. Begitu juga ini. Di soal halaman 146, ya, di halaman 146 soalnya data ya, data yang disajikan dalam bentuk kalimat. Soal nomor 2 misalnya, berikut adalah data tinggi badan dalam sentimeter dari 15 siswa. Ini datanya. 133, 135, 135 sampai 138. Dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk tabel, ini yang ada di share screen.
yang sudah kalian kerjain. Nanti bisa lagi diubah dalam bentuk diagram batang. Nah, itu. Ya, jadi hanya bentuknya doang yang berubah, tapi datanya tetap harus sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3 sudah, sekarang ke nomor 4. Ada yang mau ditanyakan, silakan tanya. Nomor 4. Nah, ini dadu sekarang. Sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. 30 kali dilempar ya. Dari mata dadu yang muncul, data mata dadu yang muncul adalah sebagai berikut. Lemparan pertama muncul angka 3. Lemparan kedua muncul angka 2. Lemparan ketiga muncul angka 5. Lemparan keempat muncul angka 1. Sampai lemparan terakhir, lemparan ke-30 muncul angka 4. Nah, jadi angka satunya itu munculnya berapa kali? Angka 2-nya itu munculnya berapa kali? Sampai angka 6 itu munculnya berapa kali? Oke, semua perhatikan ya, semua perhatikan. Berarti kita tulis dulu nama tabelnya. Ada nomor, terus ada mata dadu, terus sampingnya banyaknya muncul. Maksudnya banyaknya muncul, ini mata dadu 1 munculnya berapa kali? Nah, itu maksudnya. Oke, mata dadu ada 6. Nanti kita tulis 1 sampai 6. Nah, sekarang kita hitung. Ini kita tulis dulu nomornya. Nomornya juga 1 sampai 6. Ini nomornya juga 1 sampai 6. Nah, banyak munculnya sekarang. Kita hitung. Mata dadu 1. Mata dadu angka 1. Itu berapa kali muncul? Kita hitung. Ditambahin aja, dicoret nggak apa-apa. Ada 6. Ada 6. Mata dadu 2. Ada 7. Ada 7 kali dia munculnya. Mata dadu 3. Ada 5 kali. Jadi 5 kali muncul mata dadu 3. Mata dadu 4 sekarang. Ada 3 kali. Mata dadu 4 ada 3. 3 kali muncul. Mata dadu 5 sekarang. Ada 5 kali juga. Jadi mata dadu 5 munculnya sebanyak 5 kali. Nah, terakhir mata dadu 6 ada 4 kali. Ada 4 kali. Nah, ini. Coba kita tes. Tadi kan di soal dadunya itu dilempar sebanyak 30 kali. Bener enggak? 30 kali lemparannya. Kita jumlahkan yang banyaknya muncul ini. Ini yang ini. Yang 6, 7, 5, 3, 5, 4. Apakah benar 30? Nah, itu. Cara ngeceknya kayak gitu. Takutnya ada yang kelewat sama kita. Coba. Aha, 30 betul. Nah, sesuai berarti. Nggak ada yang kelewat. Karena Bapak langsung tandain. Sekarang pertanyaan Bapak dari yang nomor 4 ini, dari data nomor 4.
mata dadu angka berapa ya? Mata dadu berapa yang paling sering muncul? Coba jawab di chat. Yang paling sering muncul dari 30 kali lemparan itu mata dadu yang nomor berapa yang paling sering muncul? Coba jawab di chat. Yang paling sering muncul. Oke, Felin, Yotian, Elis bukan. Quincy, Feni bukan. Kalau yang paling sering muncul berarti cari yang banyaknya munculnya yang paling banyak. Bukan, Enrico. Enrico kayaknya masih bingung. Enrico. Michelle udah jawab belum, Michelle? Ini coba Michelle jawab. Ini dari tadi bisa tuh, dari nomor 2, 3. Coba yang nomor 4 ini. Coba jawab. Mata dadu yang paling banyak munculnya itu mata dadu nomor berapa? Yang paling sering munculnya. Mata dadu nomor berapa? Enrico, di situ nggak ada angka 10. Nggak apa-apa, ya. Elis. Tadi bukannya kamu udah jawab, Elis? Bukan. Oh, salah tadi ya. Oh, bukan. Bukan 3 dan 5. Ada nggak yang lebih sering lagi dari mata dadu 3 sama 5 itu yang lebih sering muncul? Selain yang selain dari itu 2 dan 5. Bukan, Enrico. Pertanyaannya apa tadi? Mata dadu berapa yang paling sering atau paling banyak muncul? Mata dadu berapa yang paling sering muncul? Lihatnya dari mana? Nih, banyaknya munculnya. Lihat dari sini. Lihat dari sini. Yang paling banyak mana? 7. 7 ini mata dadu punya siapa? Nah itu. Karena pertanyaannya mata dadu berapa? Jadi 7 ini punya mata dadunya siapa? Nah. Ya. 7 ini punya mata dadunya 2 kan? Nah, jadi mata dadu yang paling sering muncul itu mata dadu nomor 2. Mata dadu nomor 2. Pertanyaan Bapak selanjutnya. Mata dadu yang paling jarang. Mata dadu yang paling jarang muncul. Yang paling jarang muncul nomor berapa mata dadunya? Artinya lihat yang paling sedikit. Lihat yang paling sedikit. Mata dadu nomor berapa? Oke nih, Felin, Michelle, Yoten. Betul. Ya, caranya gitu. Ya. Paling sedikit banyaknya munculnya itu. Oke, Enrico betul. Nih, yang paling sedikit yang 3 kali kan? Yang 3. Yang 3 kali muncul ini punyanya siapa mata dadunya? Mata dadu punya siapa? 4. Jadi mata dadu yang paling jarang muncul itu mata dadu nomor berapa? Mata dadu nomor 4. Mata dadu nomor 4.
Caranya seperti itu. Itu ya. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan ini nih, ya. Ini boleh ditambahin di buku PS di samping tabel kalian atau nggak di bawah. Makanya di bawah masih di nomor 4. Boleh ditambahin sebagai contoh soal supaya kalian ada bayangan. Nanti pertanyaannya seperti ini, pertanyaannya nanti seperti ini. Membaca tabel. Begitu juga yang tadi nomor 2. Ada pertanyaannya, bisa ditulis. Silakan ditulis. Jadi ditulis. Kelihatan nggak ya? Setidaknya kalau ditulis kalian ada bayangan pertanyaannya nanti seperti apa. Jadi tugas kalian bukan hanya mengubah data dalam bentuk tabel, tapi kalian juga harus bisa menjawab pertanyaan berdasarkan tabel. Nanti setelah tabel, menjawab pertanyaan berdasarkan diagram. Seperti itu. Ini ditulis aja dulu. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Ini kita zoom hanya sampai jam 12 kurang. Jam 12 kurang. Karena nanti setelah matematika kalian akan menggambar. Kemarin Bapak sudah bilang siapin alat gambarnya. Kertas gambar atau kertas HVS. Gambarnya apa? Nanti Bapak kasih tahu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Coba deh, Bapak minta baca soal deh. Bapak belum dengar suara kalian hari ini. Suaranya siapa yang mau Bapak dengar ya? Nah, suaranya Felin deh, ini Felin. Baca Felin, soal nomor 5 Felin. Nomor 1. Nomor 5. Baca data nilainya. Ya. Berikut adalah Nomor 1. Data nilainya 60. soalnya dulu. Berikut adalah data nilai. Berikut adalah data nilai. Terus data nilai. Yang di buku cetak. 145. Berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Terus dibaca datanya, nilai-nilainya. Nilainya ada 75, 60, 80, 90, 70, 85, 55, 65. Oke, ya.
Gitu. Ya, sajikan dalam bentuk tabel. Coba yuk kalian ya. Kerjain dari nomor 1. Ntar betul sambil arahin. Nomor, habis nomor, nama tabelnya dulu. Apa habis nomor? Data nilai. Data nilai. Jumlah siswa. Jumlah siswa. Oke, boleh. Ini boleh data nilai, boleh nilai doang ya. Nilai aja begini juga nggak apa-apa ya. Atau enggak misalnya mau tulis nilai matematika boleh juga ya. Jadi yang penting ada judulnya dan nggak salah judulnya itu. Nah, Bapak ikutin Selin. Selin yang lagi kerjain. Yuk, data nilainya Selin yuk, isi yuk. Berapa? 60. 60. Terus data nilainya dulu. Terus 70. habis 60 berapa? 65. 65. Terus 70. ya. 75. Terus 80. oke. 85. Oke. 60. 60. 95. 95. Oke. Ini data nilainya. Udah betul. Ya, jadi harus berurutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar nilainya. Jangan mentang-mentang yang paling awal di buku cetak soalnya 75, di sini 75 langsung. Itu salah. Ya, harus diurutin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya. Oke, yuk, Felin. Isi jumlah siswanya 60. Ada berapa siswa yang dapat nilai 60? 4 siswa. Berapa? 4 siswa. 4. Oke. 65. 3. 3. Oke. 70. 7. 7. Oke. 75. 5. 5. Oke. Terus 80. 8. 8. 85. 3. 3. 90. 5. 5. 95. 3. Berapa? 3. 3. Oke. 3. Kita cek. Ini ada berapa nih nilainya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 40 siswa nih. Nah, data nilainya ini ada 40 siswa. Ini kalau dijumlahin semua, jumlah siswa ini apakah 40? Nah, itu. Kita cek. Nah, kurang, Felix. 38. Ada yang keselip berarti itu. Ada yang kelewatan. Ada yang kelewatan. Ya, ada yang kelewatan. Nah, cara ngeceknya kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Felix. Kalau ada yang kelewatan nggak apa-apa. Ya, yang penting gini. Kamu tahu jawaban kamu itu ternyata ada yang kelewatan. 2 anak nih nggak masuk data nilai kamu nih. Nah itu. Nah kalau jadi guru repot tuh kalau jadi guru. Ya. Kelas 4B jumlahnya 30. Nilai ulangan matematikanya cuma 28 yang masuk lah. 2 orang lagi siapa yang belum ada nilainya? Nah itu. Nah nah, kita cek. Oh, ini nomornya dimasukin dulu. Nomor 1. Oke, ada yang bisa kasih koreksi? Data nilai nomor berapa ya, data nilai berapa yang jumlah siswanya salah masukin, salah hitung, silakan dicat. Ada yang bisa kasih koreksi? Enggak ada. Nomor 6 dan 7. Berarti data nilai 85 sama 90, Enrico. Yang 85 berapa harusnya, Enrico?
Yang 90 berapa harusnya? Delapan puluh lima ada 4 orang kalau kata Enrico. Terus 90 ada 6 orang kalau kata Enrico. Benar nggak? Sorry ya. Yang lain coba. Benar nggak jawabannya Enrico? Tujuh puluh ada 7, 75, 5, 80, 80 ada 8, 85 ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Jadi Velin salahnya di data nilai 85. Ada 4. Coba dihitung lagi Velin. Ya. Dicoret aja nggak apa-apa. Nih, Bapak aja buku cetaknya buka coret-coret. Tuh. Sorry. Kelihatan. Nih, Bapak aja buku cetaknya buka coret-coret tuh. Ya. Nggak apa-apa, dicoret-coret aja, ditandain. Yang udah dihitung ditandain. Nggak apa-apa. Tuh, ya. Dari nomor 2 Bapak coret-coret. Tuh, ya. Ditanda-tandain aja nggak apa-apa. Supaya kita tahu yang udah dihitung yang mana. Takutnya nanti kesulit, kelewat. Ya. Takutnya nanti kelewat. Ya. Jadi ya nggak apa-apa dicoret tuh nggak masalah. Pak, kok Bapak pakai filter merah coretnya? Ya, ya. Bapak kan pakainya ya buat ngajar. Beda kalau kalian mungkin pakainya buat diterusin ke adanya, buat diterusin ke adanya untuk belajar kan beda. Tapi pakainya buat ngajar ya Bapak coret supaya tahu jawabannya. Ya, gitu. Oke, ya. Jadi seperti itu kita lanjut. Mana tadi screen? Nah, ini ya. Jadi 85 ini ada 4, 90. Ada 6. Ya, Enrico betul. 95 ada tuh 2, 3 betul. Nah, kan kalau udah diganti jumlahnya betul 40. Ya. Kalau udah diganti nih jumlahnya betul nih 40. Ya. Jadi itu cara ngeceknya seperti itu. Ya. Berarti Velin belum ngitung dia jumlah siswanya berapa. Ya, dia belum ngitung jumlah siswanya, data nilai yang di soal, yang di buku cetak, dan dia juga belum ngitung jumlah siswanya yang dia kerjain ini berapa. Nah, ya. Velin cuma hitung per nilai, masing-masing nilai 60 ada berapa siswa, 65 hanya berapa siswa. Nah, kalau hanya hitung itu, takutnya kelewat.
kejadiannya kayak gini. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Buat pelajaran, ya buat pelajaran. Oke, ini. Nah, pertanyaan Bapak dari data nomor 5. Pertanyaan Bapak dari data nomor 5. Ada berapa siswa? Ada berapa siswa? Contoh misalnya nilai matematika, ini kan data nilai ulangan matematika. Nilai matematika KKM-nya 70. Nilai matematika KKM-nya 70. Ada berapa siswa yang nilainya di bawah KKM? Ada berapa siswa yang nilainya di bawah KKM? Artinya dia remedial, nggak lulus. KKM-nya 70. Nah, ada berapa siswa? Oke, good. Oke, Felin, sip. Ya. KKM, nilai matematika 70. Data nilainya seperti ini. Pertanyaannya, ada berapa siswa yang nilainya di bawah KKM? Artinya apa? Kalian harus cari siswa yang nilainya di bawah 70. Pak, 70 dihitung nggak? Nah, biasa kan kalian suka nanya tuh, kalau Bapak kasih link soal evaluasi, nilai yang di bawah KKM dalam kurung misalnya 65 wajib mengerjakan ulang 1 kali. Terus nanya, Pak, yang nilainya di bawah 65 diulang nggak? Nah ini nih, kasusnya kayak gini kasusnya. Pak, yang nilainya di bawah 70 diulang nggak? Nah ini nih kasusnya kayak gini. Kalau KKM-nya 70, yang di bawah 70 diulang. Kalau pas 70, nggak diulang. Jadi begitu juga kalau misalnya link evaluasi nih. Bapak bilang di grup, yang nilainya di bawah KKM dalam kurung 65 wajib mengerjakan ulang. Artinya kalau nilainya pas 65 yang nggak usah kerjain ulang. Ya, nggak usah kerjain ulang kalau nilainya pas 65. Begitu juga ini. Kalau nilainya pas 70 nggak usah dihitung karena dia udah lulus KKM. Nah, yang di bawah KKM nilainya berapa? 60 sama 65 nih. 60 sama 65. Ada berapa siswa yang nilainya 60 sama 65? Nah, itu maksudnya. Ada 60 ada 4, 65 ada 3. Berarti ada berapa siswa? 7. Nah, ya. Ada 7 siswa. Ditulis saja pertanyaannya, nggak apa-apa. Di samping buku, di samping tabel kalian. Biar kalian tahu ada bayangannya. Coba pertanyaan kedua. Ada berapa siswa yang memiliki nilai paling tinggi? Cari nilai paling tinggi di situ nilai berapa? Terus jumlah siswanya berapa? Nah itu. Ada berapa siswa? Coba ketik di chat. Oke. Feli, Newton. Oke, ya.
nilai, oke, Michelle, good. Ya. Nilai yang paling tinggi dari data ini, jadi jangan dilihat, Kak, nilai paling tinggi kan 100. Di sini kok nggak ada 100? Ya nggak usah dilihat 100-nya kalau nggak ada yang dapat 100. Terus Enrico banyak kan macam Enrico? 26. Lihat lihat data dari sini. Lihat data dari sini. Kalau nggak ada yang dapat 100 ya nggak usah dihitung 100-nya, orang nol. Berarti nggak ada yang dapat 100. Tapi dari data ini nilai yang paling tingginya berapa? Nah itu 95 kan? Ini yang mendapat nilai 95 yang paling tinggi ini berapa siswa? 3. Itu caranya. Ya. Ya, ditulis dulu. Ya. Ditulis, silakan ditulis. Oke, sudah ya. Diperbaiki ya. Kalau ada yang salah kayak si Felin tadi itu, ya, diperbaiki. Yang lain juga, ya. Dicek, diperbaiki kalau ada yang salah. Oke. Bapak stop share, ya. Sekarang sudah mau jam 12. Sebelum kita tutup Zoom-nya, sekarang kita gambar, ya, siapin alat gambarnya, menggambar. Apa yang kalian gambar? Kalian menggambar tokoh wanita. Tokoh wanita siapapun itu yang menjadi inspirasi kalian, yang menjadi teladan kalian. Contoh misalnya, Pak, saya bangga sama mama saya, karena mama saya kerja keras buat saya. Pak, saya bangga Pak, saya senang misalnya sama si Michelle, dia temennya dia anaknya ramah sama saya, terus dia anaknya juga suka bantu saya kalau misalnya saya lagi ngalamin kesulitan. Gambar tuh si Michelle. Ini tokoh wanita yang menjadi teladan kalian, yang menjadi panutan kalian, yang menjadi inspirasi kalian. Pak, ntar gambar saya jelek Pak. Saya maunya gambar Michelle, tapi bukannya Michelle jadi kotak pas saya gambar. Sebisanya kalian. Ya, sebisanya. Ya. Karena gambar muka itu susah. Kalau gambar muka yang sebenarnya itu nggak gampang. Bukan cuma bulat. Ya. Tapi ya nggak apa-apa. Sebisanya kalian. Misalnya, Pak, saya senang sama tetangga sebelah tuh, ibu-ibu warung sebelah. Soalnya dia buka warungnya dari pagi sampai malam 24 jam, Pak. Semangat buat kerja, Pak. Itu jadi teladan saya, Pak. Itu jadi inspirasi saya, Pak. Gambar tuh muka ibu-ibu warung sebelah. Dan yang penting harus wanita. Pak, saya bangga sama papa saya kerja keras gini-gini. Nah kan papanya laki-laki, jangan cari yang wanita. Ya. Cari yang wanita. Ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanya silakan. Kalau ada yang mau tanya di chat dulu. Kalau masih ada yang bingung.
Ada? Pak, digambar nggak? Ya iya digambar. Orang tugasnya gambar, ya masa nggak digambar? Ya. Pak, diwarnain nggak? Diwarnain. Pak, gambar 2 orang boleh. Wow, keren tuh gimana? Boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Oh, bagus, bagus. Berarti semakin banyak yang menjadi inspirasi kamu, kamu semakin banyak dapat pelajaran dari orang-orang itu. Bagus. Gambar 2 orang boleh. Ya. Oke. Diwarnain, ya, diwarnain. Wanita ya, ingat ya wanita. Jangan pria, jangan laki-laki. Pak, nggak bisa Pak. Orang saya cuma papa saya doang Pak yang saya banggain. Waktu punya kakak nggak? Kakak perempuan. Punya saudara perempuan nggak? Punya tante perempuan? Ya, tante emang perempuan ya. Punya tante nggak? Ya, yang menjadi inspirasi. Punya, nggak usah, ya kalau misalnya, Pak, saya sama sekali nggak punya saudara Pak. Saya hidup sebatang kara Pak sama papa saya berdua doang. Waduh, tetangga deh. Ya, tetangga deh. Pak, saya nggak punya tetangga, Pak. Saya tinggalnya di hutan, Pak. Waduh, ya, aduh, ya, nggak mungkin ya begitu ya. Jadi ya cari tokoh perempuan siapa yang menjadi inspirasi kalian, kalian gambar. Ya, Bapak tahu gambar muka itu nggak gampang, gambar orang itu nggak gampang, tapi lakukan sebisa kalian. Ya, lakukan sebisa kalian dan diwarnai. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita tutup Zoom kita, ya. Silakan kalian. Oh, Clarissa. Ya, Clarissa, di-unmute. Memang gambarnya di Waduh, putus-putus Clarissa. Bisa diulang? memang kalau gambar di buku gambar atau di buku PS boleh. Ah, gini, bagus pertanyaannya. Thank you Clarissa. Bapak mute ya. Gambar usahakan di kertas yang polos. Makanya Bapak bilangnya apa? Siapkan alat gambar. Alat gambarnya itu apa? Kertas gambar atau kertas HVS. HVS kan polos. Jangan kertas di buku tulis atau kertas folio. Kertas folio atau kertas buku tulis kalian kan ada garis-garisnya. Itu agak susah buat menggambar. Ya, jadi usahakan di kertas yang polos. HVS pun nggak masalah kok. Yang penting polos. Gitu. Ya, Farisa ya. Oke, Niko apa Niko? Bentar. Di-unmute. Pak, itu gambarnya semua ya Pak, bukan itu. Semua apa maksudnya? Gambar mukanya atau apa doang? Oh, maksudnya gambar satu badan atau mukanya doang? Iya. Bebas. Bebas. Hah? Bebas. Oke. Boleh gambar satu badan, boleh cuma mukanya doang. Nah, satu lagi Bapak lupa kan. Tulis itu siapa. Tulis orang yang kalian gambar itu siapa. Dan alasannya apa. Kenapa kalian memilih tokoh itu yang menjadi inspirasi kalian. Contoh, Bapak gambar tukang sayur yang apa ibu-ibu lewat tuh. Karena Bapak senang sama ibu tukang sayur itu. Karena kalau nggak ada tukang sayur, Bapak nggak bisa makan sayur. Bapak senang, Bapak gambar muka tukang ibu sayur. Aduh, tapi Bapak nggak tahu namanya siapa lagi. Ya udah tulis aja, tukang sayur. Ya, tulis, tukang sayur. Tulis, alasannya apa? Karena kalau ibu tukang sayur nggak lewat, Bapak nggak bisa makan sayur, jadi nggak sehat. Nah, tulis alasannya. Tulis alasannya. Kalian tahu dulu kalian?
Paham nggak kamu, Felin? Aku tahu ini. Tadi gambar apa? Aku nggak kedengeran. Waduh, gambar tokoh wanita. Gambar pelanggan boleh. Gambar tokoh wanita yang menjadi inspirasi kamu, prinsip. Ya. Yang menjadi inspirasi kamu, yang menjadi teladan kamu, panutan kamu. Gitu. Tulis orangnya siapa. Ya, kalau misalnya nggak tahu namanya, ya tulis aja tukang sayur. Kayak Bapak tadi. Bapak nggak tahu tuh yang ibu-ibu lewat yang di depan rumah tuh yang tukang sayur itu, Bapak nggak tahu namanya. Orang nggak pernah kenalan. Nggak tahu namanya, ya tulis aja tukang sayur. Alasannya apa? Nah, jangan lupa nih, alasannya karena kalau si ibu tukang sayur nggak lewat, Bapak jadi nggak bisa makan sayur, jadi nggak sehat. Nah, itu alasannya. Kalau dokter atau perawat, silakan. Tapi yang perempuan, ya, prinsip. Boleh aja Gerald, mau siapapun boleh, aktor luar negeri pun boleh. Tapi tulis siapa orangnya, namanya, kalau tahu, siap, dan sebutin alasannya. Alasannya. Perempuan loh ya, perempuan, jangan laki-laki. Karena kita Hari Kartini. Kalau Hari Kartini berarti memperjuangkan hak perempuan. Kita tidak merayakan Hari Kartono. Kita merayakannya, memperingatinya Hari Kartini. Hari Kartono nggak ada di kalender. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, bisa dimulai loh ya. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup Zoom-nya. Felin, jangan ketawa terus, Felin. Dimulai gambarnya. Ya. Oke. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, sip. Kita tutup Zoom kita hari ini ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Kita lanjutkan di WA ya. Kalian lanjutkan gambar. Kalau sudah selesai, di japri ke Bapak. Oke, thank you. Bye-bye.